Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi sepantasnya dan selayaknya kita panjatkan, dikarenakan pada malam hari ini malam yang insyaallah penuh barakah dan tempat yang insyaallah penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita datang atau kita mendatangi tempat di mana diadakan haul zikra haul guru kita Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hinduan. Besar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga beliau diangkat derajatnya oleh Allah lebih tinggi dan memberikan ridha kepada kita semua. Insyaallah kita akan selamat karenanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam terang benderang. Ikhwan akhwat rahimakumullah, memang pada malam hari ini acara Madira katanya bahasa sekarang tampil beda ya. Ada sisi lainnya, karena sebelumnya mungkin acara Madira tidak urusan mengenang wafatnya guru kita, tetapi malam hari ini kita mengundang hadirin dan hadirat ikhwan akhwat rahimakumullah, kita mengundang ke acara haul guru kita Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hinduan. Sengaja kami taruh foto beliau biar kita merasakan kebersamaan pada malam hari ini, biar kita merasa berada di tengah-tengah kita saat ini. Guru kita tetap perhatian kepada kita, guru kita tetap memberikan kasih sayangnya kepada kita. Sampai-sampai ada ikhwan atau akhwat yang mimpi beliau, aku kepikiran dengan murid-muridku. Ini menandakan bahwa guru kita, kendati pun beliau berada di alam sana, ini memberikan perhatian penuh kepada kita. Dan kita selaku muridnya, pada malam hari ini kita betul-betul merasakan bahwa guru kita sebetulnya itu ada. Guru kita itu ada, hanya mata dengan mata telanjang kita tidak bisa menatap, tidak bisa melihat keberadaan beliau. Tapi yakinlah bahwa kebesaran pangkat beliau, keagungan posisi beliau mengagumkan apa? Dengan keagungannya Allah akan tunjukkan kepada kita murid-muridnya bahwa beliau masih hidup pada hakikatnya. Jadi kita ini bisa dinilai oleh guru kita, apakah kita sudah semangatnya mulai kendor, mulai putus asa. Ba'dus salihin mengatakan ada tanda-tanda 4 sampai 5 tanda murid yang setia kepada gurunya, yang taat kepada gurunya. Yang pertama, hendaknya dia selalu membuat gurunya tersenyum atau ridha kepadanya. Bagaimana caranya agar guru kita ridha dengan kita? Ya sama dengan hadis, sama dengan firman Allah, sama. Jadi kalau kita melakukan apa yang menjadi perintah beliau dan larangan beliau kita tinggalkan, pasti beliau akan ridha kepada kita. Ridha seorang waliullah, ridha seorang mursyid kepada muridnya, niscaya itu ridha Rasulullah kepada umatnya, Allah kepada hambanya, sama. Jadi kalau kita ingin dicinta oleh guru kita, jangan kendor semangat kita. Murid-murid Syekhona dulu ditinggal oleh Syekhona berapa tahun, mereka tetap tegar, mereka tetap semangat. Apalagi ditambah kedatangan beliau guru kita Al-Habib Amin bin Muhsin.
setelah mendapat mandat dari Allah untuk meneruskan perjuangan abahnya Syekhona dalam hal ini, guru kita melanjutkan perjuangan Syekhona. Itu murid-murid Syekhona dulu sama dengan kita sekarang ini. Bukan mereka tidak putus, ada rasa putusan, tapi mereka tetap. Guru kita tidak ada. Di zaman sahabat dulu, waktu Rasulullah SAW meninggal, Sayyidina Umar bin Khattab langsung mengeluarkan pedangnya ke leher orang yang mengatakan bahwa Rasulullah meninggal. Hal ini dirasakan juga oleh ikhwan akhwat. Sekali lagi kamu mengatakan Rasulullah meninggal, kuku penggal kepalamu. Ini kata Sayyidina Umar. Jadi mereka tidak sudi seorang guru, apalagi Rasulullah di hadapan sahabatnya, mereka itu marah. Kenapa? Dikatakan Rasulullah meninggal. Jangan kau katakan Rasulullah meninggal di hadapanku, kata Sayyidina Umar radhiyallahu. Itu sahabat-sahabat cuma beda-beda. Yang Sayyidina Umar main pedang ya. Kalau kita mungkin tidak sampai ke sana, paling nempeleng, nemper. Ya. Itu. Tapi kalau di zaman sahabat dulu, para sahabat itu tidak terima hatinya dikatakan bahwa Rasulullah meninggal. Kita sama. Bahkan saya ingat waktu guru kita dipanggil oleh Allah, salah satu dari ikhwan mengatakan sama saya, Bib, mudah-mudahan kabar ini tidak benar, Bib. Ada hari ini, malam ini hadir orangnya. Dia mengatakan, tidak, mudah-mudahan tidak benar kabar adanya, Bib. Yang saya dengar guru kita pulang ke rahmat Allah, Bib. Apa benar, Bib? Mudah-mudahan salah ya, Bib. Ini harapan seorang murid pada gurunya. Ketika dia mengatakan, apa benar, Bib, kabar ini, Bib? Semoga saja tidak benar, Bib. Yang mengatakan ini suaminya Nuri, ya, kalau ada Nuri sih. Dipaksa saya mengatakan saya tidak benar. Saya dipaksa mengatakan tidak benar. Uang telepon itu langsung ke Ipa Isa. Saya ada di sampingnya. Bagaimana saya mengatakan tidak? Dia paksa untuk saya mengatakan, mudah-mudahan lopot, Bib. Tak benar, Bib. Tapi akhirnya saya jawab apa? Allah berkehendak lain. Allah berkehendak lain. Kita harus sabar. Ini. Ya. Ikhwan akhwat rahmatullah. Kisah pedih seperti ini berapa tahun yang lalu saya rasakan. Malam hari ini saya teringat kembali. Saya tidak tahu berkata-kata apa setelah saya mendengar guru kita Al-Habib Amin bin Muhsin dipanggil ke pangkuan Rabbi. Rasa tidak punya tenaga, tidak ada kekuatan pada diri saya, lemah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, hal itu terjadi, kita selalu diiming-imingi dengan guru kita dengan mengatakan umur saya 125, saya minta kepada Rabbi. Kita di apa? Seakan-akan kita dibubukkan, dibubukkan oleh guru kita. 125 saya minta. Tapi tanda-tandanya orang yang harus pergi ke hadapan Allah itu sudah ditunjukkan oleh guru kita. Seorang wali, seorang kekasih Allah, apabila sudah sukses dia harus kembali. Ini kata-kata beliau. Tapi yang saya ambil, beliau katakan umur Buya ini minta 125 kepada Rabbi. Itu yang kita pegang. Bahkan ikhwan akhwat pun mungkin banyak yang mendengar. Iya kan? Banyak mendengar 125. Ternyata itu apa? Pos ngapose, katanya orang Madura. Kita diposa-pose biar kita tidak menangis, biar kita tidak kepikiran. Allah.
Jadi kembali, tanda-tanda murid yang setia, murid yang taat kepada guru, dia selalu mencari kesenangan guru. Apa yang disenangi guru, apa yang dicintai guru, itu kerjakan. Lanjutkan yang menjadi amanah guru kita kepada kita. Bukan malah kita kendor. Jadikan ini semua ajuan kepada kita, biar kita lebih semangat lagi, lebih takarrub lagi kepada Allah. Kerjakan, walaupun kita sendiri di rumah misalkan, yang lain tidak sempat baiat, anaknya atau siapa, kerjakan, tidak masalah. Saya jauh beb untuk hadir haujakan, kerjakan di mana kita berada, kerjakan. Kalau tidak ada tempat haujakan, kerjakan zikirnya saja. Ya, itu. Ini pesan dari guru kita. Kemudian yang kedua, tanda-tanda murid yang setia, murid yang taat kepada guru. Dia mencari teman untuk bercerita masalah guru. Jadi kalau ikhwan ahawat tidak senang dengan cerita guru kita, jangan katakan bahwa kalian ini murid guru kita. Dia mencari teman untuk bercerita, untuk banyak mendengar kisah-kisahnya. Malah banyak ikhwan datang ke saya, Beb, Habib tentunya banyak mendengar cerita tentang guru kita. Sampaikan Beb sama saya. Ada. Sehingga setiap ada tamu, saya harus mengingat kembali memori saya. Walaupun sudah banyak yang hilang. Ya, doakan saya, mudah-mudahan saya diberikan umur yang panjang oleh Allah fi taatillah wa rasulih. Jadi tanda-tanda murid yang taat itu mencari teman atau ikhwan juga atau akhwat yang senang bercerita masalah guru kita. Jadi kalau ada ikhwan tidak senang silaturahmi kepada ikhwan yang lain, ini bukan ikhwannya guru, bukan ikhwannya ustaz. Senang mendapat cerita. Gimana ceritanya? Lek caritan ustaz bermalek, kak caritan ustaz, itu harus seperti itu. Saya kapolong orang-orang tak ketemu orang nak pia mate adena tak enggak ke guru. Jadi kalau kita ikhtilat bin nas, banyak bergaul dengan manusia-manusia luar, bukan tidak boleh bergaul terlalu banyak. Makanya saya tiap ada pertemuan, mana ini si Bulan, mana si A, mana si B, saya tanyakan itu. Karena apa? Takut sawenggaling, takut hilang. Itu loh. Apalagi sekarang guru kita dengan kasat mata kita tidak bisa melihat. Sudah kembali ke hadapan Rabbi. Walaupun di alam sana beliau tetap bisa memonitor kita, tetap. Beliau bisa melihat kita. Oleh karenanya jaga akhlak kita kepada guru. Jangan sampai suul adab kepada guru. Kita punya pikiran lain, maka itu akan terjadi suul adab kita kepada guru dan akan membuat hati kita mati. Kemudian yang ketiga, tanda seorang murid yang taat kepada gurunya, dia tetap berada dalam manhaj gurunya. Dia tidak berpaling. Dia tidak mengatakan ini tarekat yang salah, ini tarekat tidak benar. Tidak. Dia mengatakan inilah tarekat yang baik, inilah tarekat yang benar. Itu loh. Jadi dia tetap berjalan di dalam manhaj tarekat Naqsyabandiyah Al-Mudhariyah. Dirubah sedikit lain sudah, ya. Ada Naqsyabandinya dirubah sedikit, itu beda sudah. Jadi kita jangan terkecoh, ya. Jadi ada perubahan dari Syekhona tarekat mursyid tarekat Naqsyabandiyah Al-Mudhariyah. Kan Syekhona itu mursyid tarekat Naqsyabandiyah Al-Mudhariyah. Dirubah sedikit, itu sudah lain. Naqsyabandiyah juga beda dari segi khalifahnya, mursyidnya. Syekhona ini baiat kepada beberapa guru mursyid dan memberikan ijazah
Syekhona ini orang hebat, sehingga beliau ini mempunyai beberapa ijazah mursyid tarekat Qadariyah punya Syekhona. Jadi Syekhona ini mau nawaju istilahnya seperti kita ini orang-orang Qadariyah bisa. Ismailiyah punya Syekhona ini. Jadi Alawiyah jangan salah katanya itu Habib Muhsin Syekhona Ba'alwi Sayyid. Tapi kenapa kau tidak ikut Alawi, tarekat Alawiyah? Ada Syekhona punya, dicatat di kitabnya itu ada tarekat Alawiyah. Ini utamanya yang Habib-Habib ini, takut dikira Syekhona tidak punya. Syekhona punya, bahkan di situ seperti halnya posisinya mursyid itu di tarekat Alawiyah. Tetapi Syekhona berjalan dan istiqomah di dalam tarekat Naqsyabandiyah Al-Mudhariyah yang kita jalankan ini. Kata Syekhona, dengan tarekat lain saya tidak sanggup untuk sampai kepada Allah, tapi dengan tarekat Naqsyabandi Al-Mudhariyah yang kita jalankan sekarang ini, saya siap mengantar murid-murid saya. Oleh karena jangan kemana-mana, tetap di tarekat ini. Apalagi ini ada kiat-kiat atau tanda-tanda murid yang taat kepada gurunya. Ikhwan akhwat rahimakumullah, yang keempat, ihtimam bi umuri syekhi, perhatian penuh dengan urusan guru. Ini bukan saya, ini orang saleh aulia ini yang bikin ini. Ihtimam, perhatian penuh. Ini acara guru kita gitu, tak usah nempuh pecot. Acara hall datang, ayo siapa yang bisa membantu, bantu. Minimal ide lah, kalau tidak mau nyumbang apa, ide. Oh ini sebaiknya modelnya begini, ini aja. Itu yang kita mau. Tidak perlu kita harus naik maku, tidak perlu. Yang penting hadir kumpul itu. Karena yang acara hall seperti ini tuh butuh bukti dari ikhwan akhwat. Tidak usah disuruh, tidak diundang. Abdi tak jembit tak anu. Jangan, apalagi urusan haul. Tetap hadir. Kalau bisa membantu tenaga kita, kita bantukan. Kalau mampu materi pun boleh. Kalau misalkan tidak ada, seperti saya tidak bisa membantu, ya apa adanya sudah. Betul. Ya, tanda-tandanya apa? Peduli. Ihtimam ini artinya peduli. Itu. Kalau kita peduli dengan urusan guru kita, tentu kita mau peduli akan urusan Allah, akan urusan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini semua contoh kita kepada guru aja kayak gitu, apalagi kepada Allah. Di mana? Yang Allahnya notabene tidak kita pandang, kita lihat. Hanya kita yakin bahwa ada Allah, itu yang yakin. Takut ada yang tidak yakin. Ya, Allah ini sama dengan guru kita, itu sama. Artinya kita peduli kepada guru, artinya kita bisa peduli kepada Allah, peduli kepada Rasulullah, itu sama. Jalannya itu sama. Itu. Kalau kita kepada guru saja kita tidak bisa meluangkan waktu untuk membantu, untuk peduli kepada guru kita, ya apalagi kepada Allah tambah jauh. Ya, itu yang nomor 4. Dan yang nomor 5 ini cukup jelas, semuanya banyak tahu, tidak pindah ke guru lain. Saya sudah ambil baiat beb sama Fulan, saya sudah ambil baiat beb dong, itu sudah keluar. Setelah wafat guru kita tidak usah baiat kemana-mana, kita ikut baiat yang guru kita itu. Tidak usah, karena ada guru saya hadir tawajuan di mursyid, ada di Sampang misalkan, atau di mana ada mursyid di Malang, di Surabaya itu ada mursyid baru aja, saya ikut beb, tidak
boleh. Ya, boleh pun tabarrukan. Itu pun biasanya atas seizin mursyid. Kalau tanpa seizin bukan tabarrukan namanya. Ya, ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi 5 ini adalah kiat agar kita tetap menjadi murid yang taat kepada guru. Dalam hal ini, karena ini haul, nanti kita akan dilanjut dengan acara sejenak, ya, mengenang sejenak bersama guru kita. Ya, intinya seperti itulah acaranya. Nanti ada, kita lanjutkan dengan acara apa nih? Sholat berjamaah. Hojakan habis sholat. Ya, kita akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.